볼까요? 고마워. Oke, kita masuk ke cerita bagian keempat. Nah, ini berkisah tentang seorang laki-laki yang bernama Minchan. Dia bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan dan kebetulan pada waktu itu temannya baru aja menikah. Dan pada saat itu temannya memberikan saran juga kepada Minchan untuk segera menikah. Tapi ya pernikahan itu pasti ada masalah dan tidak selalunya bahagia. Terus Minchan bilang bahwa dia bakal menikah dengan kekasihnya yang bernama Eunmi. Tapi pada saat dia mau pulang dari pernikahan itu dia menemukan sebuah pesan di mana itu tempat konsultasi untuk pernikahan gitulah, seperti kepada peramal. Nah, kemudian dia menemuin si ibu peramal dan di sini dia meminta saran dan juga gambaran menurut si ibu peramal apakah dia dan juga Eunmi nantinya bakal bisa bersatu ataupun tidak. Nah, menurut si ibu peramal, mereka itu kayak kastanya jauh banget. Apalagi Minchan ini kan udah matang banget sedangkan Eunmi itu masih harus kuliah gitu. Terus di sini Minchan tuh nggak percaya dan memilih untuk mengabaikan kata-kata dari si ibu peramal. Tapi dia bilang, lihat aja nanti kamu pasti bakal nyesel. 전에 우리끼리 얘기를 좀 해봐야 하지 않을까? Keesokan harinya ketika bertemu sama pacarnya yang bernama Eunmi, nah Minchan tuh berbicara tentang pernikahan mereka. Nah tapi di sini Eunmi tuh kayak masih pengen bebas dan gak mau terburu-buru. Dari sanalah Minchan jadinya terpikir dengan apa yang disampaikan sama si ibu peramal kemarin, bahwa pacarnya itu masih pengen main-main dan menganggap bahwa pernikahan itu tidak ada seriusnya sama sekali. Jadinya Minchan tuh kayak berpikir untuk pergi lagi menemui si ibu peramal karena dia pengen bahwa dia harus bersatu dengan pacarnya ini, Eunmi. Nah setelah itu Minchan kan konsultasi lagi tuh sama si ibu peramal. Si ibu peramal memberikan dia saran dan membilang bahwa nantinya mereka itu bakal tetap bersatu dan menikah kok. Cuma Minchan harus mendengarkan saran dan juga permintaan dari si ibu peramal. Ya sudah dia turutin lah. Dan ketika dia lagi bareng sama Eunmi, dia itu pura-pura menjatuhkan makanan dan juga minuman ke bajunya Eunmi. Jadi agar Eunmi itu pergi membersihkan minuman dan dia mengambil HP-nya Eunmi karena yang disuruh sama si ibu peramal adalah untuk menyadap HP-nya Eunmi. Nah, keesokan harinya ketika di kantor, Minchan tuh kan langsung ngecek tuh chat-chat dari Eunmi dan juga teman-temannya. Nah, di sana mereka itu udah ngebahas tentang Minchan. Jadi teman-teman Eunmi bilang bahwa untuk jangan sama Minchan karena Minchan tuh umurnya udah terlalu tua dan juga udah kayak nggak keren lagi gitulah. Malam harinya, Minchan tuh meminta Eunmi untuk bermain kuda-kudaan, tapi Eunmi tuh nggak mood dan dia bilang udah nanti aja lah gitu, toh kita juga nggak ada pengaman kan. Nah setelah itu si Minchannya ngambek dan Eunmi pun bilang bahwa yaudah deh, yaudah kita beli aja gitu, kita keluar terus beli. Tapi si Minchan udah bad mood dan yaudah dia nggak mau lagi dan dia milih untuk tidur. Dan keesokan harinya Eunmi tuh kayak ngantuk banget karena dia juga sempat berantem kan sama Minchan. Terus didatengin lah dia sama temen mahasiswanya dia, seorang cowok, dan memberikan dia minuman. Dan mereka pun langsung akrab dan ngobrol satu sama lain. Dan ketika itu si Minchan kan jemput Eunmi tuh, dia langsung cemburu ketika melihat Eunmi ngobrol sama cowok yang merupakan lawan jenis juga ya kan. Dan ketika mengantar pulang, alhasil Minchan dan juga Eunmi malah ribut besar, cekcok lah mereka berdua. 소리 지르지 마! Mereka berdua pada malam itu tidak menemukan penyelesaian sama sekali. Hingga keesokan harinya ketika di kantor, Minchan nyesel dan akhirnya meminta maaf nih sama Eunmi. Dan dia pun mengajak Eunmi untuk makan malam bersama sebagai permintaan maaf dia. Eunmi bilang gak masalah, cuma dia gak mau menerima ajakan permintaan makan malam dari Minchan karena dia ada acara sama teman-temannya katanya ya kan. Tapi diikutin lah sama Minchan, ternyata Eunmi itu perginya berdua sama temennya itu. Bahkan sampai nginep dong di rumah temennya. Minchan kayak aduh dia nggak tahu lagi harus buat apa dan dia bingung padahal kan kata si ibu peramal mereka bakal nikah gitu kan. Terus keesokan harinya si Eunmi ini sampai main kuda-kudaan dong sama tuh cowok ya kan. Aduh, dan dia pun akhirnya menyesal setelah itu dan mencoba untuk ngechat Minchan. Tapi Minchan nggak respon sama sekali. Kemudian Eunmi mencoba nelpon nih Minchan tapi diangkat. Dan Minchan pun bilang dia sibuk dan banyak kerjaan jadi dia nggak punya urusan lagi dengan Eunmi. Setelah itu ceritalah Eunmi sama temennya ya kan. Nah mungkin Eunmi salah teman cerita aja gitu kan. Temennya ini malah memilih untuk mendukung Eunmi sama teman kuliah mereka gitu, bukan sama si Minchan. Alhasil ya sudahlah, Eunmi
termakan juga sama kata temennya ini. Terakhirnya dia menerima ajakan temennya untuk pergi hiking bersama. Nah, di sini sebenarnya Eunmi itu kan HP-nya sempat jatuh dan itu masih tersimpan fotonya dia bersama dengan Minchan. Dan disinilah dia menjelaskan sama temennya itu bahwa dia lagi ada masalah nih sama pacarnya dan dia kayaknya pengen putus sama pacarnya. Nah, kesempatan itu diambil lah sama si cowok Lucnut ini kan. Jadi dia bilang, oke, nggak apa-apa, aku bakal bisa menggantikan Minchan, dan dia berjanji bakal menjaga Eunmi. Setelah itu mereka merayakan hari jadi pertama mereka gitu. Padahal Eunmi belum resmi putus kan. Terus si cowok bilang, yaudah kita foto di sana deh, kayaknya bagus. Dan ketika mereka lagi berfoto, inilah yang terjadi kepada Eunmi. Kena karma instan loh. 볼까요? Si cowok Lucnut seakan-akan nolong Eunmi, tapi dia sengaja ngelepasin tangan Eunmi karena memang sejatinya dia hanya memanfaatkan Eunmi aja. Wah, bener-bener nih orang di luar Nurul coy. Eunmi masih bisa diselamatkan, tapi dia tidak bisa lagi berjalan secara normal. Jadinya dia lumpuh gitu loh. Nah, terus dia dijenguk lah sama Minchan, dan Minchan tuh kayak kecewa banget sama Eunmi. Eunmi minta maaf sama dia, dan Minchan memutuskan untuk oke, ya udah, dia mau memaafkan Eunmi gitu. Nah, setelah itu dia menghadap ke Eunmi dan mereka pun berpelukan. Tapi ketika itu Minchan sama sekali kayaknya udah nggak ada rasa cinta lagi sama Eunmi karena saking kecewanya dia cuma kayak pura-pura memaafkan si Eunmi aja. Hingga keesokan harinya Minchan ternyata naik jabatan menjadi asisten manajer. Nah, diselamatin lah sama temennya dia ya kan, yang cewek. Terus temannya itu ternyata menggoda Minchan terus pas meeting, digesek-gesekkannya kakinya ke pahanya Minchan. Bahkan ketika Minchan lagi fotokopi, dipegangnya lah pantat si Minchan ya kan, sebagai tanda atau sinyal untuk gitu. Nah, setelah itu pada malam harinya mereka berkali-kali tuh melakukan begitulah. Sedangkan si Eunmi itu terbaring di sana meminta tolong sama Minchan tapi nggak pernah ditanggepin sama sekali. Hingga dia menemukan ini, kartu dari si ibu peramal. Pergilah dia ke tempat si ibu peramal untuk meminta saran gitu kan. Ibu peramal bilang bahwa yang melakukan hal itu sama Eunmi adalah dia atas permintaan Minchan. Jadi kalau misalkan Eunmi pengen Minchan juga tetap sama dia, oke, dia bisa melakukannya. Dan si ibu peramal bilang dia akan membuat Eunmi satu level dengan Minchan. Ketika Minchan lagi asik main kuda-kudaan ya kan, ternyata setelah itu si cewek tadi berkhianat dan nyolok matanya si Minchan. Hingga akhirnya ketika Minchan kebangun keesokan harinya, dia udah ngelihat bahwa dia nggak bisa menggunakan matanya sebelah. Nah, setelah itu akhirnya sesuai dengan permintaan Eunmi, dia sekarang satu level dengan Minchan dan mereka berdua akhirnya saling memaafkan dan akhirnya menikah. Ini Minchan pakai mata palsu ya guys. Setelah itu akhirnya mereka melangsungkan pernikahan mereka sama seperti yang diramalkan sama si ibu peramal. Mereka menikah tapi dengan ya kondisi seperti ini. Jadi guys, pesannya di sini adalah jika ingin mendapatkan sesuatu, kerjakanlah dengan yang betul, jangan yang aneh-aneh gitu kan. By the way, mereka di sini mendapatkan kartu tarot yang bernama The Hermit. Ketika kebalik, ya tidak akan sesuai harapan. So, what do you think?